tuntutan demo DPR hari ini. 1. Sahkan RUU perampasan aset koruptor. 2. Hukum mati koruptor. Menggetarkan urat nadi badan kita, bergetar Indonesia. Raih mimpi merebut asa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Masyarakat Pati begitu sangat membara di dada. Abah selaku pupuh rumah aliansi Sunda ngahiji, Sunda hijikeun. Insyaallah sampai akhir titik darah penghabisan. Siap. Karena kami mempunyai hak yang sama, Indonesia yang sama, darah yang sama. Pati menggelorakan itu. Jadi kawan-kawan, kita cuman punya dua tuntutan, Mas Potok dan kawan-kawan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh kami semua. Yang pertama adalah sahkan RUU perampas aset secepatnya. Yang kedua, hukum mati koruptor. Apabila kawan-kawan ada yang menyuarakan di luar itu, dialah provokator yang ingin memecah belah. Dari Solo, Mas Pak Potok dan teman-teman, tidak. Kita sepakat, kita sama-sama. Kita sepakat kita dua tuntutan kita. semangat. Satu, segera sahkan RUU perampasan aset. Dua, hukum mati koruptor. Tidak ada lain. Bila ada yang merongrong mengucapkan ucapan di luar itu, dialah yang ingin memecah belah anak bangsa. Dialah yang disisipkan atau ditutupkan untuk berhadapan dengan anak-anak bangsa. Mas Botok yang terhormat dan kami cintai, masyarakat Pati yang kami banggakan. Tergetar masyarakat Nusantara hari ini. Karena gerakan Pati ini sangat-sangat luar biasa, kawan-kawan. Pak, hari ini pulang dari Jawa Silang. Sampai titik darah penghabisan. Penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Masih harus menerima masukan masyarakat yang mana, Bu? Kalau masyarakat Indonesia rata-rata setuju semua. Nggak tahu kalau Ibu yang dimaksud masyarakat pejabat, iya. Bu, kalau pemerintah DPR mengesahkan RUU perampasan aset, saya yakin rakyat Indonesia sepakat, setuju semua dengan apa yang dilakukan oleh DPR. Tapi kalau yang ditanya itu para pejabat, para DPR, para aparat, ya pasti nggak setuju lah, Bu. Karena kalau mereka ketahuan korupsi, hartanya semua diambil, miskin mereka, modiar. Alasannya nunggu reses gitu ya. Orang reses itu yang didatengin orang-orang tua-tua, bapak-bapak, mbah-mbah, ibu-ibu yang tua-tua itu yang nggak tahu apa-apa, yang penting ada foto gitu. Mereka ngerti apa, Bu? Coba kalau mau menerima saran dari masyarakat, masukan dari masyarakat, Ibu Puan live, ya, live di media sosial, coba tanya, pasti itu komentarnya setuju semua, sepakat semua, ya. Dari komen ini aja kelihatan nanti, Bu. Yuk, siapa yang sepakat RUU perampasan aset disahkan oleh DPR? Komen. Ini masih banyak, Bu. Ditonton ya. Presiden desak RUU perampasan aset. DPR jawabannya belum bisa disahkan karena bertentangan dengan HAM. Disclaimer dulu, gua cuman membacakan artikel dari Instagramnya Vincent Lianto.
Jangan lupa follow guys. Kita baca selengkapnya bareng-bareng. RUU perampasan aset sudah tertahan di DPR selama belasan tahun sejak draft pertamanya diajukan pada tahun 2008. Presiden meminta RUU ini segera disahkan karena ngotot ingin membasmi korupsi dan memiskinkan koruptor. Bahkan menjadikannya prioritas utama di pemerintahannya. Menurutnya, sistem hukum saat ini terbukti gagal memulihkan kerugian negara. Lanjut, desakan publik serta lobi politik intensif berhasil memaksa DPR memasukkan kembali RUU ini ke prolegnas prioritas DPR RI 2025 sampai 2026. Sejak Januari 2026. Komisi 3 DPR RI sudah mulai aktif menggelar pembahasan draft dan rapat dengar pendapat umum alias RDPU bersama para akademisi. Lanjut guys, masih panjang ini ya. Meskipun bola panas pembahasan draft sudah berjalan di Komisi 3 DPR RI, proses tetap berjalan sangat lamban dan alot. DPR RI terus menunda dan membuat RUU perampasan aset mandek karena aturan ini memuat mekanisme yang sangat ditakuti oleh sebagian para politisi dan elit parpol. Masih ada lanjut lagi guys. Analisis mesin penbunbun karir politik, tanda tanya. Nomor 1, RUU ini berpotensi jadi mesin penbunbun massal dalam tanda kutip bagi karir politik, kekayaan, dan dinasti sebagian elit di DPR. Nomor 2, alasan teknis soal HAM, asas praduga tak bersalah, atau sinkronasi regulasi sebagian besar cuman topeng birokrasi buat menutupi ketakutan real mereka. Nomor 3, aturan ini berpotensi jadi pisau bermata dua dalam tanda kutip ya guys ya, yang menyasar aset milik siapa aja, termasuk lingkaran politik. Oke, ini dia 3 alasan jujur DPR takut RUU ini. Kita baca lagi guys. Yang pertama nih, garis tebal banget nih guys ya, takutan menjadi senjata makan tuan. Modal politik puluhan ratusan miliar untuk duduk di DPR sering bersumber dari jaringan pengusaha dan aliran dana informal. Kalau RUU ini disahkan, jalur logistik pemilu mereka bisa putus total lewat pasal kepemilikan sesungguhnya. Nomor 2, kekayaan tidak wajar. Asal unexplained wealth order berpotensi langsung membidik anggota parlemen dengan rekening dan aset yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi. Di nomor 3, pemutusan warisan korupsi ke anak cucu. Negara bisa menyita aset yang sudah dipindah tangankan ke pihak ketiga, termasuk keluarga inti. Selanjutnya, kalau UU ini sah, koruptor harus jadi detektif hartanya sendiri. Selama ini pejabat dengan gaji puluhan juta tapi punya rumah, elit, mobil mewah, dan jam tangan miliaran aman karena jaksa tidak punya bukti pidananya. Kalau RUU ini sah, mereka dipaksa melakukan pembuktian terbalik. Wajib membuktikan dari mana setiap rupiah yang mereka punya berasal. Jika tidak bisa menyerahkan bukti, slip gaji, warisan resmi, atau bisnis legal, aset itu otomatis dianggap hasil kejahatan dan dirampas negara. Selanjutnya mungkin yang terakhir ini akan jadi pertanyaan ya guys ya buat kalian. RUU yang bisa miskinkan koruptor kenapa susah banget disahkan? Ini kayak pengibaratan nih guys ya. Ada tali antara rakyat dan elit politik. Belasan tahun mandek, alasan resminya soal HAM. Tapi banyak yang curiga ini soal melindungi kekayaan sendiri. Menurut kamu ini murni soal perlindungan HAM atau soal menyelamatkan aset yang gak jelas asal-usulnya? Informasi ini, reaksi kalian pada gimana sih guys ya? Gue pengen tahu, Mbak tulis di kolom komentar. Kali ini aku nggak bikin konten tentang Korea guys, tapi aku mau tanggapi ini yo. DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Piye to Indonesia iki? Aku heran karo DPR ini. Heran. Gimana nih menurut kalian guys? Apa memang DPR itu tempatnya maling-maling koruptor semua yo? Sampai aset koruptor tidak boleh dirampas semuanya ini guys. Aku mumet nih guys. Semakin kesini semakin piye Indonesia. Apa enaknya tinggal di Korea aja ya? Menurutmu piye? Kok rampas asetnya koruptor kok nggak boleh, nggak diresmikan? Giliran pajak, sepeda aja mau dipajekin sekarang. Di pom bensin kemarin viral, orang-orang pajaknya nunggak tidak bisa beli bensin ya.
kemarin. Ada juga sensus sekarang. Semua orang-orang disensus di desaku termasuk tempatku juga. Dan ada juga pedagang kaki lima akan dikenai pajak. Dan ada juga yang membuka warung 24 jam kena pajak 12 juta. Lah ini giliran koruptor, perampasan aset tidak disahkan. Piye Indonesia ini? Menurutmu gimana guys? Negara kita itu semakin maju atau malah semakin mundur?